Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah tablik akbar yang kami hormati. Sebelum kita memulai sesi yang ketujuh, karena sesi yang ketujuh ini sedikit akan memakan dua sesi nantinya. Jadi mohon persiapkan catatan untuk mencatat setiap faedah-faedah yang akan diberikan. Kemudian kami himbau untuk tetap menjaga adab-adab bermajelis, menjaga ketenangan yang tak terhingga. Kita ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesi yang pertama dari hari kemarin sampai di sesi yang ketujuh ini kembali kita selesaikan dengan baik, dengan tertib dan dengan aman. Semoga sampai di akhir acara nantinya. Kembali juga kami sampaikan bahwa insya Allah di sesi akhir yang ke-8 nantinya akan ada pertanyaan kembali, kemudian dari pemateri. Dua yang bisa menjawab akan mendapatkan bingkisan terakhir dari panitia pelaksana. Kemudian kembali pula kami sampaikan pada uh, jamaah yang sudah berada di dalam ruang masjid saat ini yang masih ada di belakang, mungkin bisa memadatkan posisi bagian depan terlebih dahulu. Ya, agar lebih tertib dan lebih menempatkan saudara-saudara kita yang masih ada di luar saat ini. Bapak Ibu jamaah tablik akbar yang kami hormati, sesi yang ketujuh dengan judul Tauhid, Pilar Utama Mewujudkan Hakikat Kemerdekaan bersama guru kita Al-Ustaz Khidir Muhammad Sunusi Hafizahullah. Dengan segala hormat disilahkan.
Itu majelis ilmu. Allah, wallahu akbar. Dan ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, orang-orang yang berupaya dengan beragam kekurangannya, berupaya untuk menapaki, mengikuti langkahnya Nabi dan para sahabatnya. Mereka adalah orang yang paling banyak bermajlis ilmu. Paling banyak bermajlis ilmu. Kalau kita jujur dalam bermajlis ilmu, maka itu artinya kita akan bangkit melihat surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu dalam keadaan betul-betul terheran-heran karena banyaknya pahala dari bermajlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kali ini untuk membahas tema yang merupakan hakikat ilmu, hakikat kehidupan, hakikat keislaman, hakikat terciptanya jin dan manusia, hikmah diutusnya Nabi dan Rasul, hakikat kemerdekaan berada di mana. Ya, judulnya sudah disebutkan. Ini judulnya langsung kasih beritahu rahasianya. Harusnya di mana hakikat kemerdekaan? Tanda tanya. Supaya orang penasaran. Langsung dikasih di judul. Akhirnya orang-orang yang menyepelekan tauhid, dia bilang, itu jipadik, saya sudah pelajari. Saya sudah mengerti. Padahal jamaah, tauhid adalah ilmu yang tiada habisnya. Ilmu yang ibarat lautan tak bertepi, yang tidak memiliki dasar. Lautan yang kita tidak tahu dasarnya. Nah, wa ta'ala beri kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas lebih jauh, maka apa kemerdekaan itu? Apa merdeka? Kemerdekaan itu. Iya, tidak lama ini 17 Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia. Apa kemerdekaan? Tuduhan. Merdeka Ibrahim Baco. Itu merdeka. Apa arti merdeka di situ? Bebas ancaman. Bebas penjara. Jadi merdeka bebas. Selamat, bahagia, tenang, aman. Itu merdeka. Merdeka itu lawannya yang tadi. Iya, tidak dijajah, tidak dibelenggu, tidak ditekan, tidak terikat. Itu merdeka. Saya sudah jelaskan dengan dua cara. Makna dan lawannya. Dari dua cara. Memahami sesuatu dari dua sisi ini, itu paling jelas. Ada orang tidak tahu apa itu aman. Apa itu aman? Tapi kalau nanti dia tahu aman itu, kamu selamat dari gangguan. Oh, selamat dari gangguan. Oh iya, itu aman.
Ada juga orang kalau dibilang, iya, merdeka itu jahan. Nanti dirayakan. Yang kedua, ini lebih dalam, lebih luas. Merdeka yang dengannya seseorang betul-betul bertauhid. Sekarang, kalau makna yang pertama, merdeka bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan, bebas dari belenggu. Iya, tidak ada lagi penjajahan. Itu merdeka. Iya, kita tidak dijajah lagi oleh musuh. Itu merdeka. Yang nanti dirayakan. Pertanyaan, apakah kita betul-betul telah merdeka dalam makna ini? Iya Ustaz, itu Belanda sudah pikiran-pikirannya penjajah. Tapi kemampuan kita berdoa, kirim sumbangan, membebaskan diri dari pikiran-pikiran mereka, budaya-budaya mereka, sistem-sistem mereka, membebaskan diri dari belenggu kekuatan mereka. Harus kita lebih kuat. Pemerintah harus lebih kuat, aparat harus lebih kuat, persenjataannya harus lebih kuat, keahlian. Hampir seluruh pejuang kemerdekaan adalah orang-orang yang berjuang di atas la ilaha illallah. Itu penggerak para pahlawan. Kekuatan la ilaha illallah yang menggerak kita adalah orang-orang yang terjajah kalau yang kedua ini terbelenggu. Apa itu? Terpenjaranya hati. Terbelenggunya hati. Orang merdeka ketika hatinya luas sekali. Ketika hatinya kuat sekali. Ketika hatinya aman. Ketika hatinya bebas dari belenggu-belenggu. Di situ kemerdekaan. Di situ kekuatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah, Hakikat Penghambaan, itu menjelaskan bahwa hakikat perbudakan, budak yang sebenarnya adalah orang yang hatinya terbelenggu. Biar dia penguasa, dia raja, dia presiden. Tapi kalau hati terbelenggu, maka itu budak. Tetapi biar dia budak, budaknya orang, biar dalam tahanan dia. Tapi kalau hatinya bebas, merdeka, maka dia berada di taman yang sangat luas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dipenjara, ditekan, ditahan, sampai dilarang menulis. Diambil kitab-kitabnya. Beliau mengatakan, maknanya hati saya bebas. Ilmu saya ada dalam hati saya. Surga saya ada bersama saya. Walaupun terpenjara, tetap bahagia di dalamnya. Itu kemerdekaan yang sebenarnya. Dan itu jamaah tidak akan terwujud kecuali hanya dengan bertauhid. Sebentar kita akan jelaskan. Sebab semua yang mengikat hati, semua yang membelenggu hati,
semua yang membelenggu hati, itu apa? Dihancurkan dengan satu kalimat. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa belenggu hati itu? Apa belenggu hati jamaah? Cinta terhadap sesuatu. Harapan terhadap sesuatu. Takut terhadap sesuatu. Pembesaran terhadap sesuatu. Terbelenggu hati. Ada orang mencintai si dia. Iya. Misalnya si Jenny. Iya. Dia cintai seorang wanita. Dengan cinta yang keliru, terbelenggu hatinya. Terikat. Coba lihat orang yang terikat. Lihat orang terikat. Lihat kalau orang terikat, tidak ditelepon. Tidak ditelepon sama si dia, sakit. Tidak ditelepon, sakit. Begitu ditelepon, kalimatnya kurang enak, tambah sakit. Apalagi ketika dia bilang, putus mikina, langsung pinsang. Kalah orang yang tersiksa di penjara. Kenapa? Hati terbelenggu. Contoh lain, ada orang hatinya terbelenggu harapan. Sangat ingin jadi kepala desa. Kepala desa Jepodeng. Tapi pikirannya dia kalau jadi kepala desa, ai kalah presiden. Pokoknya harapan hidupnya sejak dalam kandungan sudah mau jadi kepala desa. Sebab bapaknya memang doanya, jadi kepala desa lalu kok nak, jadi kepala desa lalu kok. Keluar, itu. Woi, berjuang, mau jadi kepala desa, pemilihan. Itu harapannya di situ. Ikatan hati dalam harapan. Lihat bagaimana keinginan jadi kepala desa membelenggu dia. Lihat, terbelenggu dengan keinginan itu. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Banyak sekali yang dia takuti. Menderita betul. Puncaknya, selesai pemilihan. Dari 4 calon, dia dapat. Dari 4 calon, nomornya dia, urutannya dia yang paling besar. Sebab nomor 4. Urutan keempat, paling besar. Masih ada suara, tapi tinggal 10%. Sudah. Tinggal 50% saja, mustahil ini. Bisa jadi nomor 1. Ini tinggal 10%. Minum baygon. Minum baygon. Kenapa rumah sakit Dadi? Rumah sakit Dadi di Makassar? Rumah sakit apa itu? Itu dipersiapkan bansal-bansal kamar-kamar. Untuk apa? Pemilihan. Itu dipersiapkan itu. Dipersiapkan itu. Didanai, siapkan itu. Nanti ada orang minum baygon. Setidak-tidaknya stres. Naik asam lambungnya.
terbelenggu. Tapi coba orang yang tidak terbelenggu dengan kekuasaan, orang-orang yang tukang beca, dia tidak peduli siapa yang menang, siapa apa. Siapapun yang menang, tidak ada urusannya. Tenang-tenang saja dia itu. Sebab tidak ada ikatan ke situ. Tapi kalau orang terikat, habis. Apalagi kalau sudah banyak ikatan di situ. Ikatan janji, ikatan uang, uang yang dikasih, uang pinjaman lagi. Sudah. Salah-salah, sumbangannya ambil lagi. Sudah dia pasang pepin, dia cabut lagi pepinnya. Ini bahaya, orang terbelenggu itu bahaya. Di situ penjara yang sebenarnya, di situ perbudakan yang sebenarnya. Ada orang yang terbelenggu hatinya dengan rasa takut. Takut. Takut kepada seseorang. Takut kepada sesuatu. Sehingga apa? Tidak bisa. Tidak aman dia. Ada ikatan takut ke situ. Takut sama penguasa. Yang zalim, yang kafir misalnya. Takut terhadap syaitan misalnya. Takut terhadap penghuni kubur misalnya. Terbelenggu. Jalan di tempat gelap, di bawah pohon durian. Lagi banyak-banyaknya buah durian. Tiba-tiba jatuh durian. Karena takut, dia bilang syaitan yang jatuh. Lari dia. Kalau dia tidak takut, dia sudah dapat durian sebenarnya. Terbelenggu. La ilaha melepas semua tadi. La ilaha, tidak ada ilah. Apa ilah? Apa ilah? Yang diibadahi, itu umum. Yang spesial, apa makna ilah yang lebih memahamkan? Tidak ada yang paling dicintai. Tidak ada yang paling diharapkan. Tidak ada yang paling ditakuti. Tidak ada yang paling dibesarkan. Tidak ada yang diserahkan padanya ibadah. Kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha membongkar semua itu. Menghilangkan semua ikatan itu. Dan menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cintanya, harapannya, takutnya. Di sana hati akan bahagia. Ketika Allah satu-satunya yang dia cintai, paling dia besarkan, paling dia takuti, paling dia harapkan, berdiri rukunya hanya kepadanya. Di sana hati betul-betul bahagia, merdeka. Hati betul-betul damai, sebab merdeka. Hati betul-betul aman, sebab merdeka. Dan tidak akan pernah terjadi di muka bumi dan seterusnya kebahagiaan lepas dari belenggu kecuali hanya ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah kita. La ilaha illallah. Jadi jelas, tauhid itu apa? Kunci kemerdekaan. Sebab semua belenggu tadi hanya akan dilepas dengan kalimat itu. Yang diucapkan dengan ilmu, dengan ucapan, dengan keyakinan, dengan amalan, di sana akan bahagia. Kalau tidak, maka pasti tidak merdeka sesuai dengan kadarnya. Pasti terbelenggu sesuai dengan kadarnya. Pasti terbudak sesuai dengan kadarnya. Perhatikan, hanya dua keadaan. Bebas betul,
hanya ketika Allah satu-satunya yang paling dia cintai, paling dia harapkan, paling dia takuti. Bebas betul. Kalau tidak, maka pasti terikat dengan yang lain. Itu pasti itu. Kenapa? Sifat jiwa, sifat hati sebagai berikut. Nabi SAW dalam sebuah hadis dikuatkan oleh sebagian atau beberapa ahli hadis, asdaqul asma, nama yang paling benar. Nama yang paling benar adalah Harith Hammam. 2. Harith Hammam. Kenapa benar? Sebab siapapun manusia bernama itu pasti benar. Nama cocok sesuai dengan yang memiliki nama. Kenapa? Sebab Harith namanya, artinya Harith adalah orang yang berbuat. Orang yang berbuat, bertindak sesuai dengan keinginannya. Ada orang yang tidak seperti itu? Ada orang yang tidak seperti itu? Hah? Ada? Ada. Orang mati. Orang tapi tambah mati. Selama dia orang, namanya Harith pasti cocok. Sebab pasti dalam hidupnya dia berbuat, berkehendak. Sesuai dengan apa? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Kalau Hammam, Hammam yang bertekad, bercita-cita, berkeinginan. Semua orang pasti punya itu. Tidak ada orang hidup kecuali pasti ada yang sangat dia inginkan. Makanya siapapun yang bernama dengan satu dari dua nama ini pasti benar. Ini pendahuluan, memahami pembahasan kita. Kalau paham ini, maka berarti yang namanya manusia pasti punya keinginan. Punya keinginan. Apa terserah. Bahasa keinginan itu apa? Cita-cita, harapan. Terserah apapun namanya. Dia punya keinginan. Yang namanya manusia pasti ada yang dia cintai. Dan sesuatu yang dicintai jamaah itu berjenjang-jenjang. Kalau ada, perhatikan, kalau ada yang kita cintai dengan cinta paling tinggi, menderita kita kalau kita tidak dapatkan, sangat kita harapkan, yang kalau bertentangan dengan yang kita cintai yang lain, kita tinggalkan itu yang lain. Yang penting kita dapatkan ini, sebab itu yang paling kita cintai. Itu namanya ilah. Itu arti ilah. Asal makna ilah di situ artinya. Ilah. La ilaha. Tidak ada ilah. Apa itu ilah? Yang paling dicintai. Paling diharapkan. Itu ilah. Kapan ada yang paling kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hati-hati. Sebentar kita urai itu. Kapan sesuatu yang kita paling cintai ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka di situ rusak la ilaha illallah. Sebab kita bilang apa? La ilaha. Tidak ada ilah sama sekali. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada sekedar cintanya sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah musyrik. Perhatikan.
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan berhala selain Allah. Bagaimana sifatnya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah. Ini sudah musyrik. Sama. Apalagi kalau lebih besar. Selain Allah dicintai. Ayo, saya ulang. Manusia pasti apa? Mencintai. Manusia pasti bergerak mengejar yang dia cintai. Dan itu banyak macam. Yang jelas, ada yang paling dia cintai. Paling dia harapkan. Itu ilah namanya. Kapan selain Allah, pasti musyrik. Nah, sekarang kemerdekaan. Kapan selain Allah tidak akan pernah merdeka. Pasti jadi budak. Terikat dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Kalau paham ini, ayo lanjutkan. Ini lebih besar lagi ilmunya. Cermati. Lanjutannya. Saat dia sudah syirik. Karena sudah terikat dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kekuasaan. Misalnya, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi dan seterusnya. Kekuasaan. Itu yang paling besar. Paling dia cintai. Paling diharapkan. Paling takut kalau tidak dapat itu. Berarti itu ilahnya. Hatinya terikat di situ. Kalau ini sudah terjadi berarti apa? Syirik. Besar kecil syiriknya tergantung seberapa besar tidaknya ikatan itu. Bisa besar, bisa akbar. Kita tidak bahas itu, besar atau akbar. Kita mau bahas sekarang, jadi jangan antum masuk ke hukum akbar atau asgar. Ayo, jangan tergesa-gesa. Iya, kita bahas ada ikatan. Ada kesyirikan di dalamnya. Dia tergantung kepada kekuasaan. Misalnya. Dia menganggap apa? Kekuasaan ini apa? Apa yang dianggap? Apa tadi harap? Dia cintai karena apa? Oh, ini bisa membahagiakan dia. Ini bisa untuk ini bisa ini bisa ini. Ayo lanjut. Pemilihan menang. Tadi itu kalah. Ini menang ini. Menang. Wih, salto. Padahal tidak bisa salto. Kenapa langsung bisa jadi salto? Hebatnya itu efek cinta itu. Dia pun berkuasa. Woi, kekuasaan. Banyaknya orang yang dengar. Iye puang. Banyak orang. Uang. Proyek. Dia yang ngatur. Macam-macam kok. Pecat yang itu. Orang ajar itu. Pecat itu ani. Bahagia dia dengan. Pertanyaan. Saat dia kejar itu, dia kejar kebahagiaan yang sebenarnya. Mau enak betul. Apakah bahagia dengan berkuasa? Tidak. Awalnya saja. Seperti orang lapar. Sangat lapar. Baru mau sekali makan coto. Masuk warung coto. Mangkok pertama, hitungan 30 detik. Tidak tahu dikunyah. Mengalir itu coto itu. Bos.
Mangkok kedua, ketupat ke-8. Apalagi kalau ketupat gratis. Aiha. Dan tidak pikirkan. Mulai pelan-pelan. Mangkok ketiga, semakin pelan, nikmatnya semakin berkurang. Kalau mangkok ke-6, mangkok ke-6 masih bisa masuk. Kalau orang habis kerja di sawah, buruh pelabuhan, mungkin masih bisa masuk. Kalau mangkok kecil. Tapi dipaksa masuk. Hampir tidak ada kenikmatan. Bahkan kalau ditawarkan lagi, kalau dipaksa, keluar. Semua nikmat yang dikejar tidak akan pernah memuaskan kecuali satu. Kalau Allah yang kita kejar. Hanya satu. Tidak ada selainnya. Itu arti la ilaha illallah. Jadi dia dapat kekuasaan, tidak akan puas. Akhirnya apa? Sifatnya manusia apa? Sifatnya manusia apa tadi? Cari kepuasan. Tidak dapat ini, cari lebih banyak. Sehingga apa? Dia sudah diikat dengan satu Tuhan selain Allah. Karena tidak puas, setan buka Tuhan selanjutnya. Kekuasaan selanjutnya. Oh mungkin tidak puas. Tapi kalau jadi gubernur kok, mungkin. Dia kejar lagi. Dapat. Puas? Tidak. Mustahil puas. Mustahil puas. Mustahil membahagiakan dirinya. Mustahil itu. Harus jadi presiden. Jadi presiden? Tidak. Tidak membahagiakan dia. Sementara sifat manusia apa? Pasti cari yang memuaskan dia. Dari sini jamaah, pahami ilmu besar. Orang yang menolak ilah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus terbelenggu, terbudakkan oleh satu Tuhan. Berpindah ke Tuhan selanjutnya, berpindah ke Tuhan selanjutnya, berpindah ke Tuhan selanjutnya, sampai malakul maut menghancurkannya. Untuk diseret masuk ke dalam kengerian-kengerian siksaan alam kubur yang terus tersiksa dalam penantian padang mahsyar, dan di sana siksaannya lebih dahsyat, lebih mengerikan saat masuk di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhenti itu. Yang wanita, dia menganggap kalau saya miliki si bunga, saya akan bahagia. Dunia hanya milik saya berdua. Begitu berhasil nikah sama si bunga, kayaknya saya perlu melatih. Kayak tidak akan terpuaskan. Kalau orang terikat, uang. Ada orang berpikir, kalau gaji saya 1 juta per bulan, ongkang-ongkang kaki mah. Sebab saat ini yang dia dapatkan hanya 100.000 per bulan. Kalau 1 juta, begitu Allah mudahkan, gajinya 1 juta. Kurangnya tidak terpuaskan. Kayaknya 5 juta per bulan. Dia dapat
Tidak terpuaskan. Kayaknya 10 juta ini. Tidak akan pernah terpuaskan. Kalau orang sudah terlembung. Sifat manusia apa? Mencari dan terus mencari yang paling memuaskannya. Dan tidak akan pernah terpuaskan. Kecuali hanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling kita cintai, paling kita harapkan, paling kita takuti, paling kita agungkan. Dengan la ilaha illallah. Baru terpuaskan. Ikatan-ikatan ini, belenggu-belenggu ini, disitulah hakikat perbudakan penjajahan. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Ta'isa wantukisha, wa idha syika falantukisha. Coba lihat, Nabi doakan celaka. Nabi doakan celaka. Siapa? Ta'isa. Ta'isa itu jatuh. Asal maknanya ta'isa, jatuh. Kepala yang duluan kena. Iya, jatuh. Kepala yang langsung kena. Iya, orang Makassar bilang, amat tuntat tintingi. Jatuh, kepala yang kena. Wan tukisha. Terjatuh, terbanting lagi ke belakang. Terhantam di belakangnya. Terus, syika, terkena duri. Falan tukisha, durinya tidak bisa dilepas. Itu doa apa? Doa celaka dengan lafaz berbeda-beda yang terus menerus. Nabi kalau mendoakan celaka pasti celaka. Apalagi kalau diulang berulang-ulang. Apalagi di sini sudah diulang berulang-ulang, lafaznya berbeda-beda lagi. Celakanya itu. Siapa yang celaka? Coba lihat, siapa yang celaka? Abdud Dinar. Hamba, budaknya. Orang yang dijajah oleh dinar. Hamba, budaknya dirham. Dijajah oleh dirham. Apa dinar? Mata uang emas. Dirham. Khamisah, khamilah, jenis-jenis kain. Yang hati terikat di dalamnya. Permadani, jenis kain yang hebat dan seterusnya. Kenapa Nabi bilang Abdud Dinar, hambanya dinar? Padahal siapa yang punya? Siapa yang punya uang itu? Hah? Punya uang. Di kantongnya itu uang. Di lemarinya itu uang. Dia miliki itu uang. Terserah dia gunakan apa. Dia yang cari, dia yang dapatkan, dia yang kumpul. Terserah. Tapi kenapa Nabi bilang budaknya dinar? Dinar Tuhannya. Dinar penguasanya. Dinar yang atur dia. Dinar yang jajah dia. Ayo, Nabi benar tidak? Hah? Lafadznya Nabi ini, benar tidak? Kenapa bisa jadi budak? Kenapa jadi terjajah padahal dia punya? Ini makna penjajahan, perbudakan yang harus kita pahami, harus selamat darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis ini. Nabi menjelaskan kenapa jadi budak. Kenapa jadi budak? In u'tiya radiyah wa illam yu'ta sahita atau lam yarda.
jika diberi dinar, dirham, diberi ini, ridho dia. Ridho, senang, ridho dia, puas. Jika tidak diberi, marah. Ridhonya karena dinar. Marahnya karena dinar. Jadi apa? Budak dinar. Itu tanda orang terjajah. Mau selamat? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang paling dicintai, paling diharapkan, yang saya kejar ridhonya, yang saya kejar ridhonya, yang saya takuti marahnya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan semua tadi. Dan hadis tadi jamaah, kalau kita cermati, maka di sana kita akan melihat kadar diri kita. Muncul astaghfirullah. Banyak sekali cacat kita di situ. Itu syirik halus. Dalam kitabut tauhid, kitab yang paling sering kita pelajari awalnya, tapi tidak pernah tamat-tamat. Siapa yang pernah belajar kitabut tauhid dari awal sampai akhir, tamat? Iya, apalagi kalau Fathul Majidnya. Itu mungkin baru basmalanya, pendahulannya, sudah. Iya. Jangankan yang hadir, ustadznya saja sudah habis. Ya, kita bahas kitab lain dulu. Pindah kitab. Di kitabut tauhid, di bab-bab akhir ditempatkan pembahasan ini. Bab-bab akhir itu syirik halus. Syirik yang sulit terdeteksi. Ini harus dipahami jamaah, cermati betul. Mau merdeka, bebaskan hati dari belenggu. Kalau terbelenggu berarti apa? Terjajah, terbudak. Sekarang saya tanya, apa bentuk belenggu hati itu? Saya sudah sebut 3 yang paling besar. Mencintainya dengan kecintaan paling, mengharapkannya dengan harapan mentakut kepadanya. Apalagi? Itu tadi yang disebutkan dalam hadis. Kalau diberi, ridho. Kalau tidak, marah. Ridho dan bencinya karena itu. Berarti dia belenggu hatinya di situ. Ayo, itu ukuran pasti ya. Ini bukan ukuran pendapat ini. Ini Nabi yang sebut. Nabi SAW yang mengingatkan ini. Di situ terbudak hamba. Saat hati terikat. Itu berarti terbelenggu. Kalau orang diperbudak kan dibelenggu. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa lari-lari. Orang terbelenggu gimana? Tidak bisa mana-mana. Kalau dia paksa pergi, pasti ketakutan. Pasti kesakitan. Dan belenggu yang sebenarnya, belenggu hati. Belenggu yang sebenarnya, belenggu hati. Dan sifat manusia mencari. Yang paling dia cintai, itu fitrah manusia. Hanya ketika Allah yang paling dia cintai, di sana baru bahagia. Kalau tidak, dia tolak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan gelincirkan
kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Dia takabbur, tidak mau menerima Allah sebagai yang berhak untuk disembah, maka pasti terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya para ulama bilang, takabbur dan syirik itu kembar. Tidak bisa lepas itu. Semakin takabbur, semakin syirik. Semakin takabbur, semakin syirik. Tidak bisa lepas itu. Dia tolak Allah, takabbur. Pasti syirik. Masuk ke dalam kesyirikan, terbelenggu lagi dengan syirik yang lainnya. Sebab dia akan cari kepuasan. Dan tidak akan pernah terpuaskan. Tidak akan pernah terpuaskan. Ada yang menganggap nanti terpuaskan, ya ada orang, oh mau jadi bintang ini, bintang itu. Iya. Saya mau jadi terkenal. Iya. Apa, bidang apa misalnya? Pemain bola. Dia melihat pemain bola sekarang. Wih, gajinya sekian miliar. Wih, kalau saya bisa, maka dia berusaha. Jadi, iya, topnya di kelas RW meningkat, di kelas lurah, desa meningkat, di kelas kabupaten meningkat, di kelas provinsi. Setiap dia meningkat menjadi yang teratas di situ, dia puas. Awalnya, selanjutnya hilang. Terus sampai jadi bintang dunia. Dia puas dengan beragam fasilitas kemewahan. Tidak pernah puas. Bintang-bintang bola sekarang itu orang yang paling stres. Paling stres. Semakin banyak uangnya, semakin gila. Kenapa? Dia menganggap bisa terpuaskan, tapi akhirnya dia tidak dapat. Mana ini? Mana kepuasan yang saya cari ini? Mana kenikmatan yang saya harapkan ini? Kosong. Tapi banyak yang masih bertahan sebab masih kecanduan. Kecanduan terus. Terikat. Seperti lihat orang kecanduan. Minum ini, kadarnya sekian. Tidak bisa lepas. Harus dia tingkatkan. Nah, baru terasa enak. Lama-lama dia pakai, tidak bisa. Harus dia tingkatkan lagi, lebih parah lagi. Baru terasa enak. Tidak bisa lepas. Sementara dia harus mau merasakan enak. Harus dia tingkatkan. Semakin dia tingkatkan, semakin dia bisa lepas. Semakin terbelenggu. Akhirnya yang melepaskan belenggunya adalah malakul maut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau selamat dari belenggu, miliki la ilaha illallah. Tapi dengan jujur, kalimat ini untuk apa? Menghancurkan semua ikatan. Itu kalimat baca untuk menghancurkan ikatan. Kita terikat dengan rasa takut. Rasa takut kepada selain Allah. Hancurkan cepat dengan perbanyak la ilaha illallah. Saya tidak takut ke situ, hanya Allah yang saya takuti. La ilaha illallah. Tidak ke situ, hanya Allah. La ilaha. Sampai hilang, normal lagi. Harapan. Terikat harapan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Hancurkan cepat, perbanyak la ilaha illallah. Hanya Allah yang saya harapkan. Janjinya Allah yang saya harapkan. Tidak ada yang lainnya. Terus seperti itu. Cinta. Dan cinta, harapan dan takut. Ayo jamaah. Cinta, harapan dan takut ini ikatan-ikatannya kemana? Bisa kita lepas.
Bisa lepas. Antum punya kecintaan tidak? Hah? Mustahil. Namanya manusia, harid, hammam, punya harapan? Pasti. Ada yang ditakuti? Minimal apa? Takut kalau dia tidak dapatkan, takut kalau dia tidak dapatkan yang dia harapkan. Minimal itu takut. Kita tidak bisa lepas dari itu, jamaah. Ada ikatan, harapan, cinta dan takut masih normal. Jadi tidak semua yang dicintai itu mengikat kita, memperbudak kita, lahir syirik. Tidak semuanya. Ada yang kita harapkan normal. Ada yang kita takuti normal. Tidak semua yang dicintai, diharapkan, ditakuti, memperbudak kita, kemudian lahir kesyirikan, itu tidak semuanya. Ada yang normal. Gimana membedakannya? Perdalam ilmu tentang la ilaha illallah. Perdalam ilmu tentang la ilaha illallah. Sebab itu ilmunya. Saya Ustaz sudah tahu itu ilmunya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dibidahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Penafian, menafikan semua yang disembah selain Allah, menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kenapa pembahasan tadi kayaknya saya masih syirik ini? La ilaha illallah yang bagaimana? Disitulah kita perlu belajar. Itu semuanya jamaah memahamkan bahwa ustadz-ustadz kita, saya dan yang lainnya, masih terlalu rendah ilmunya tentang la ilaha illallah. Makanya antum yang dengar kurang-kurang paham. Apalagi kalau hanya antum datang sekali setahun. Atau sekali per 6 bulan. Atau sekali sebulan. Itu pun datang pergi tidur. Sebab datang sisa-sisa kekuatan mami. Tidak fokus ke situ. Waktu tidur lagi, ngorogi podeng. Mendengkur. Mempengaruhi yang di sampingnya. Akhirnya yang di sampingnya ngantuk juga. Jadi bagaimana ilmu kita bisa meningkat? Itu ilmu tentang la ilaha illallah. Kitabut Tauhid, baca, pahami, yakini, ulangi. Pelajari lagi. Berapa kali? 1 kali? Tidak cukup. 5 kali? Tidak cukup. 10 kali? Tidak cukup. Jangan berpikir selesai. Berpikir terus. Selesai ini akan memulai lagi. Selesai ini saya akan ulangi lagi. Selesai, jangan berpikir. Tidak usah ada target. Targetnya adalah
terus menerus. Terus menerus. Itu belajarnya, mengajar. Ustadz-ustadz yang mengajar, sekali diajarkan, jangan berpikir satu kali cukup. Tidak cukup. Mada'uh tidak cukup satu kali kita ajarkan, tidak cukup. Harus 2 kali, 3 kali. Iya. Ada targetnya? Tidak ada. Targetnya adalah pahamkan kepada mada'uh, harus terus hadir ilmu ini. Ulangi terus ilmu. Kita yang mengajar, jangan pernah merasa cukup. Saya kalau sudah ajarkan sekian kali, sudah cukup. Tidak ada cukupnya. Yang ada adalah, ada kesempatan, ajarkan. Tiba waktunya, ajarkan lagi. Tiba janjinya, ajarkan lagi. Di majelis yang belum pernah, ajarkan lagi. Terus, kita perlu terus itu. Itu pun, ilmu la ilaha illallah, bukan hanya kitabut tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu masih pendahuluan. Baca lebih luas kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kitab-kitabnya muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wah, di situ semakin terang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memberi kesimpulan yang sangat mudah kita pahami untuk melangkah awal. Wah, bagus sekali itu kitab. Boleh dikata kitab tak tertandingi saat ini. Sangat diperlukan itu kitab, Kitabut Tauhid. Susunannya, cara pemaparannya, orang tidak pahami, lihat judulnya saja, orang sudah. Apalagi kalau dia lihat masailnya, penekanan-penekanan ilmu di setiap bab. Kalau dia lihat lebih dalam isinya, wih, Imam Al-Bukhari ini yang karang ini. Firman Allah, hadits Nabi, ucapan sahabat, selesai. Itu saja ilmunya. Ilmunya Syekh di masail. Masail-masailnya detail. Itu harus diulang terus, diulang terus, diulang terus. Supaya semakin paham. Nanti akan semakin mengerti. Dia baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sama dengan pembahasan itu. Ternyata pembahasan dalam Kitabut Tauhid. Setelah kita baca ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam fasal ini. Oh begini Pak Dek. Maunya itu pembahasan. Baru mengerti lebih benar. Baru mengerti lebih benar. Ada pembahasan, kita dapat ilmu dari kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah di satu pembahasan. Ternyata ilmu yang sama dibahas di jilid yang lainnya, ternyata menekankan arah ilmu yang lainnya lagi. Padahal satu pembahasan. Semakin paham kita. Yang ujung-ujungnya di mana dan sumber segalanya di mana? Al-Quran dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah dari awal sampai akhir, ayat Al-Quran yang pertama sampai yang terakhir. Baca itu. Kalau antum kuasai itu Kitabut Tauhid, kemudian baca itu, baca tafsir Al-Quran. Kuasai Kitabut Tauhid, baca tafsir Al-Quran. Wa la ilaha illallah. Dia tahu tempatkan ayat ini, ikatannya terhadap bab ini kuat. Ayat ini terhadap bab ini kuat. Ayat ini terhadap pembahasan ini. Semakin kuat dia. Di situlah ilmu tauhid. Ayo praktisnya coba lihat.
Semua ilmu yang Allah turunkan itu kembali kepada Al-Quran. Ada dalam Quran semuanya, ilmu-ilmu besarnya. Dan seluruh surah dalam Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah. Makanya suratul Fatihah disebut apa? Ummul Kitab. Tempat kembali kitab. Suratul Baqarah itu ilmunya kembali kepada suratul Fatihah. Di situ itu. Surah Ali Imran sampai surah An-Nas kembali ke situ. Suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah jamaah, suratul Fatihah kata para ulama itu ilmunya kembali kepada satu ayat. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu apa? Tafsir dari la ilaha illallah. Iyyaka na'budu sama persis maknanya la ilaha illallah. Penafian dan penetapan. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Sama persis maknanya. Lafadznya berbeda. Kenapa? Balaghahnya Al-Quran sangat sempurna. Itu ilmu balaghah namanya. Merubah bentuk tapi penekanannya sama. Arahnya sama. Walaupun punya apa? Punya sentuhan-sentuhan yang berbeda. Punya keindahan-keindahan tersendiri. Ternyata semua ilmu Quran kembali ke mana? La ilaha illallah. Dan inilah kalimat kemerdekaan yang sebenarnya. Sebab disitulah kebahagiaan. Disitulah keamanan, disitulah kedamaian. Di situ kita lepas dari semua belenggu-belenggu yang akan menyeret kita ke dalam jahannam. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. La ilaha illallah intinya pada dua hal. Kita tahu semuanya. Tapi ingat, ini la ilaha itu pelajaran thalathatul usul. Hafal saja lafadznya itu. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Hafal lafadz itu. Makna la ilaha illallah muthbitan al-ibadah lillahi wahdahu. La ilaha kalimat menafikan. Semua yang disembah selain Allah. Semua ibadah tidak boleh kepada selain Allah. Illallah menetapkan. Ibadah hanya kepada Allah. Yang berhak untuk disembah hanya Allah. Ilah yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kita jamaah kekurangannya pendalaman maknanya. Kita, tidak usah yang lain dulu. Kalau yang di luar, jangankan maknanya. Maknanya saja sudah salah. Sehingga apa yang mau didalami? Apa yang mau didalami? Kita baca. La ilaha illallah. Ketika kita ditanya, apa arti la ilaha? Menafikan semua yang disembah selain Allah. Apa arti Allah? Menetapkan bahwa ibadah hanya Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu. Tapi apakah makna itu hadir saat kita baca? Padahal harus hadir. Terus, kalau sudah hadir, apa yang dilakukan? Ulangi terus itu kalimat berapa kali? Sebanyak-banyaknya selama kita mampu berucap.
Nah, itu berla ilaha illallah. Ulangi terus itu makna. Dan sehebat-hebat pengulangan maknanya adalah saat mewujudkannya. Terdengar azan. Mau apa? Beribadah kepada Allah. Salah. Kalau sampai di situ saja, salah. Terdengar azan. Mau apa? Mau beribadah kepada Allah. Sampai di situ, salah. Bukan la ilaha illallah itu. Semua ibadah wujud dari la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah dua jamaah. La ilaha tolak. Tolak siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Terdengar azan, panggilan ibadah. Ayo, terima dengan la ilaha illallah. Jangan pernah akui siapapun selain Allah. Tidak malaikat, tidak nabi dan rasul, tidak orang yang kita tuakan, tidak anak istri kita, tidak orang-orang yang kita harapkan pandangannya, tidak ada sama sekali. Tidak dunia, tidak hawa nafsu, tidak semua siapapun yang merupakan ikatan-ikatan hati kita itu. Dalam cinta, harapan, dan takut. Tolak semuanya. Saya sholat, tidak ada maksud itu. Tidak ada ikatan ke situ. Siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang semata karena mencintainya. Mengharap kepadanya. Takut kepadanya. Kalau sholat seperti itu jamaah, satu kali sholat seperti itu hebat. Tapi berapa kali kita sholat jamaah tidak seperti itu? Maka lagi. Ayo ikhwah. Ini apalagi kalau mau diukur. Ayo ukuran haditsnya Nabi. Kapan jadi hamba? Ayo, kapan jadi hamba selain Allah? Apa tadi ukurannya? Kalau dapat, ridho. Kalau tidak, marah. Sudah syirik? Ayo, siapa yang bisa selamat dari itu? Ayo, siapa yang bisa selamat dari itu? Yang pegawai, yang suami, yang istri. Yang suami, ayo suami istri saja, ayo suami istri. Iya, istri datang suaminya bawa hasil kerjanya. Ini dulu oh emak, makna ini sekian. Iya, nilainya berapa? Wih, 5 juta. Wih, suamiku tersayang. Wih, pokoknya sayang-sayang tidak ada habisnya. Begitu gagal, tinggal 500.000. Anda bisa Allah. Ridha, benci, uang. Syirik, bisa syirik ya. Suami sama istrinya juga demikian. Murid, guru sama muridnya, murid sama gurunya. Pemerintah terhadap rakyat, rakyat terhadap pemerintahnya. Hakim terhadap yang dihukum terhadap di atas. Kakak terhadap adik, adik terhadap kakak. Semuanya bisa terjadi. Bentuk, kalau dapat dia ridho. Kalau tidak, dia marah. Banyaknya itu ranah. Orang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan kalau melihat satu ukuran ini. Sementara ilmu tauhid bukan hanya ini ukurannya. Ini satu ukuran. Ridho dan benci. Ridho dan marah. Cinta dan benci. Kalau ini kita bisa jaga semata karena Allah Subhanahu wa taala, luar biasa itu dalam beriman. Nabi bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang mencintai karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena proyek, bukan karena ini, bukan karena wanita, semata karena Allah dia cintai.
Allah cintai orang itu, dia cintai karena Allah cintai. Allah cintai perbuatan itu, dia cintai karena Allah cintai. Kemudian wa abghada lillah, dia membenci karena Allah juga. Bukan karena dia tidak dapat tidaknya, dibenci tidaknya. Bukan itu yang membuat dia membenci. Dijauhi tidaknya, dapat tidaknya. Bukan karena itu. Semata karena Allah yang membenci. Allah benci orang itu. Allah benci perbuatan itu. Jelas ilmunya. Maka dia pun membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga. Wa a'talillah. Dia memberi karena Allah. Dia memberi, mendukung, hadir, membela karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena perasaan. Bukan karena saya pernah ini dan itu. Tidak, semata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyusul sifat gandengannya. Wa mana'alillah. Tidak mau juga mendukung. Tidak mau juga menyumbang. Tidak mau juga memberi. Semata karena Allah tidak suka itu. Maka apa kata Nabi? Faqadistakmalal iman. Bukan sekedar beriman, tetapi telah sempurna imannya. Kesempurnaan iman jamaah, di situ bukan sekedar merdeka, tapi hidup paling merdeka, paling nikmat. Situ hidup paling nikmat. Orang susah-susah, ada permasalahan, orang susah-susah. Kenapa? Dia terikat dengan belenggu yang banyak. Kalau dia bisa melepas semua belenggu-belenggu itu semata kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahagia dia. Apapun goncangan, kembali kepada Allah. Apapun goncangan, kembali kepada Allah. Apapun goncangan, kepada Allah. Sebab dia hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hamba selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur jamaah, baca la ilaha illallah dengan penafian yang sejujurnya. Dan dengan penetapan yang sejujurnya. Yang repot adalah kita tidak tahu apa yang mau dinafikan. Nah, di situ yang jadi banyak kendala. Kita sudah tahu harus menafikan, tapi kita tidak tahu apa yang mau dinafikan sehingga tetap terpenjara. Ada orang di penjara tangannya, di penjara kakinya, dan dia tahu dirinya ini di penjara. Dirinya di penjara. Dia tahu dirinya di penjara. Iya. Tetapi dia salah paham. Dia menganggap, iya, orang di penjara itu, iya, kalau dalam kurungan saja, akhirnya dikeluarkan dari kurungan, tapi masih diikat tangannya, masih diikat kakinya. Dia menganggap dirinya apa? Saya sudah merdeka. Padahal jelas masih terikat. Dia tidak tahu apa yang namanya ikatan itu yang harus diikat. Ini banyak yang jelas-jelas seperti ini saja. Banyak orang buta dalam melihatnya. Apalagi yang memang sulit untuk dilihat. Seperti ada orang yang dipenjara dalam kurungan. Tangannya diikat, kakinya diikat. Lebih parah lagi, pikirannya, hatinya sudah diikat. Pikirannya, hatinya sudah diikat dalam cinta kepada selain Allah, harapan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini dikeluarkan dari penjara, dilepaskan tangannya, dilepaskan kakinya. Maka apa? Dia tetap masih terpenjara. Sebab apa? Masih di penjara, fikiran dan hatinya. Masih diperbudak, masih dijajah. Penyelamat, la ilaha illallah. Tidak ada belenggu yang lebih dahsyat melepaskan semua itu, mengalahkan la ilaha illallah. Praktisnya begini. Semua belenggu itu namanya dosa. Iya. Ini bahasa lain ini. Saya bahasakan dengan bahasa lain. Semua belenggu yang mengikat namanya dosa.
dosa macam-macam. Semua belenggu yang mengikat seseorang itu namanya dosa. Mau merdeka, mau bebas, lepaskan diri dari belenggu. Dan tidak ada kalimat yang lebih hebat dari la ilaha illallah menghancurkan belenggu dosa. Lihat hadits bitaqah. Hadits bitaqah, hadits kartu kecil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Ayo. Orang yang dipanggil di hari kiamat. Dipanggil di hari kiamat. Dosanya, sangat banyak. Di mana berapa dosanya? 99 sijillah. Satu sijillah berapa? Satu sijillah, satu lembar dosa, maddal basar, sejauh mata memandang. Dosa semuanya di situ. Satu lembar sejauh mata memandang. Dan dia punya berapa? 99 dosa. Tapi semuanya apa? Gugur. Gugur. Terkalahkan. Ketika dinaikkan dosa ini di timbangan, dinaikkan catatannya di timbangan yang satunya. Yang hanya tertulis dalam kartu kecil, bitaqah. Ternyata catatan amalannya lebih berat. Di dalamnya tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu melepas semua belenggu itu. Mau selamat dari belenggu, miliki la ilaha illallah. Yang jujur, yang tulus. Para ulama bilang, la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadits bitaqah itu, la ilaha illallah dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan kecintaan, dengan pembuktian, dengan perwujudan. Dia pertahankan. La ilaha illallah yang memenuhi syaratnya. Itu yang bisa menggugurkan. Sebab ingat, ada orang berla ilaha illallah, banyaknya la ilaha illallahnya, tapi tidak gugur-gugur dosanya. Tidak jujur, tidak memenuhi syaratnya. Ini yang harus kita terus perbaiki. Belajar, memperbaiki terus la ilaha illallah. Memantapkannya. Baik, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Sehabis salat asar, setengah jam. Iya, habis salat asar, setengah jam. Ya lebih sesuai dengan apa yang Allah takdirkan nantinya. Iya, habis salat asar kita lanjutkan. InsyaAllah tidak sampai jam, ini jam 3. Mungkin sampai jam 4 kita sudah selesai, terlebih berapa menit. Sekian, subhanakallah, hamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.